Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang akan dilemparkan ke neraka oleh Allah. Itu adalah bukan orang pezina, bukan orang munafik, bukan orang kafir, tetapi mereka adalah orang-orang yang meninggal karena syahidnya. Orang-orang yang mengajarkan ilmunya, orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'annya, mereka yang mempunyai ilmu Al-Qur'annya, mereka akan dimasukkan neraka lebih dahulu. Karena kalau tidak mengajarnya karena Allah, fatarabbasu. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Saya sekali lagi mengucapkan kepada adik-adik semuanya, selamat menjadi dan menjadi memasuki manusia-manusia Qur'ani. Dan saya tidak akan mengatakan kepada adik-adik sekalian yang wisuda pada hari ini, selamat kalian sudah diwisuda. Karena wisuda kalian adalah berbeda ketika kalian diwisuda menjadi seorang sarjana. Berbeda sangat jauh. Ketika adik-adik diwisuda menjadi seorang tahfidz, maka tanggung jawab yang terbesar adalah tidak hanya menjadi seorang wisudawan, tapi bagaimanakah kalian adik-adik semuanya bisa menjadi manusia-manusia yang Qur'ani. Menumbuhkan manusia Qur'ani inilah yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam surat At-Taubah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum ya'taraftumuha wa tijaratun wa tahshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fissabili fatarabbasu. Di dalam ayat ini ada kalimat yang berbunyi fatarabbasu. Hati-hati kalian, hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, jika anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang lebih kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka fatarabbasu, hati-hatilah, tunggulah, Allah akan memberikan keputusannya. Satu ayat ini adalah menggambarkan betapa kita harus menjadi seorang yang benar-benar untuk mencintai Allah. Satu ayat ini yang menggambarkan bagaimana kita benar-benar untuk mencintai Rasulullah yang disebut dengan manusia-manusia yang Qur'ani. Adik-adik semua yang hidup wisuda pada hari ini, kalau nanti ketika kalian pulang, maka yang perlu dijaga adalah bagaimana menciptakan hati-hati yang Qur'ani. Kita bisa melihat bagaimana seorang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Beliau tidak menjadi seorang penghafal Al-Quran. Beda dengan Utsman bin Affan, seorang yang hafal Al-Quran, seorang yang sangat luar biasa, bahkan zuhudnya luar biasa. Tetapi bagi orang-orang yang tidak hafal Al-Quran, misalnya Bilal bin Rabah, tetapi Rasulullah menyebutnya Bilal Rabah adalah seorang yang sangat Qur'ani, walaupun mereka tidak hafal Al-Quran, karena perilakunya adalah perilaku Al-Quran. Adik-adik semua sudah diwisuda pada hari ini menjadi seorang tahfidz, maka tanggung jawabnya adalah bagaimana menciptakan untuk menjadi manusia Qur'ani. Manusia Qur'ani ini, saya pernah bertemu seseorang yang dia adalah bukan disebut seorang kiai,
bukan seorang yang disebut seorang ulama. Saya bertanya kepadanya, bahkan dia adalah seorang profesional, dia adalah seorang pengacara. Saya bertanya suatu ketika engkau hidup di sini, pernahkah engkau menangis? Saya tanya. Kemudian seorang ini menjawab, saya sering menangis. Lalu saya tanya, ketika saudara menangis pada saat apa ketika Anda menangis? Maka seorang yang langsung ini berkata, aku sering menangis ketika malam hari. Saya tanya, menangisnya kenapa? Saya menangis ketika saya rindu kepada Allah dan saya yang sering menangis. Ketika saya rindu kepada Rasulullah, maka setiap bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dua bacaan itu yang sehingga bisa meneteskan air mataku, katanya. Mereka tidak peduli dengan disebut gak disebut kiai. Mereka gak pernah peduli gak disebut dengan seorang ustaz. Mereka gak pernah peduli dengan pujian-pujian itu. Mereka selalu mengatakan, yang penting hatiku selalu cinta kepada Allah. Yang penting hatiku adalah selalu merindukan Allah. Dan yang penting bagi saya adalah hatiku selalu ada pada Allah. Manusia Qur'ani adalah orang-orang yang jauh lebih memilih Allah, yang jauh lebih memilih Rasulnya daripada hal-hal yang lainnya. Dia seorang profesional. Kemudian saya tanya, kenapa seperti itu? Ada seorang tabi'in yang mereka sama sekali ketika pada zamannya orang tidak akan mengenal dia, tapi mereka menjadi selebriti langit. Begitu di langit maka Allah namanya sangat harum. Begitu di langit mereka namanya seluruh malaikat semuanya tahu bahwa dia adalah orang yang sangat dekat kepada Allah, dan dia bukan disebut seorang ulama yang besar. Mereka adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sangat luar biasa, dan bahkan penduduknya di sana mereka tidak menganggapnya. Tapi begitu sangat luar biasa ketika mereka meminta izin kepada ibunya, menyampaikan kepada ibunya, wahai ibuku, aku sungguh rindu kepada Rasulullah dan aku ingin menemui Rasulullah, wahai ibuku. Maka ibunya kemudian memberikan izin kepada anaknya, maka pergilah engkau dan temuilah Rasulullah kekasihmu. Maka pergilah ke sana. Maka begitu sampai di Madinah, maka menunggu Rasulullah sedang keluar dan tidak bertemu dengan beliau. Karena seorang ibunya ini sedang sakit, maka Uwais Al-Qarni kembali pulang tidak bertemu dengan Rasul. Tetapi begitu cintanya kepada Rasulullah, Uwais Al-Qarni sepanjang jalan mereka menangis dari Madinah kepada diri sampai rumahnya. Mereka menangis saking rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya suatu ketika malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa ada seorang yang sangat mencintamu Rasulullah, dia datang ke sini tapi tidak bertemu denganmu, dan mereka pulang dengan menangis karena rindu kepadamu. Mereka menangis karena cintanya yang sangat besar kepadamu. Maka kemudian apa? Maka kemudian setelah itu maka disampaikanlah, dipanggil Umar bin Khattab bersama Ali radhiyallahu anhu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikannya, wahai Ali, wahai Umar bin Khattab, jika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa darinya. Karena doa dia tidak terhalang oleh apapun, karena keridhaan orang tuanya sangat besar. Ini gambaran orang-orang yang begitu Qur'aninya, begitu yang sangat mencintai Allah, yang sangat mencintai Rasulullah. Inilah kunci untuk menjadi manusia Qur'ani. Adik-adik semuanya setelah diwisuda pada hari ini, saya katakan pada hari ini, selamat menjadi manusia Qur'ani. Saya tidak mengatakan kepada adik, selamat Anda telah diwisuda. Enggak. Kenapa begitu? Karena saya masih ingat ayat Allah, wa in kuntunna turidnallaha wa rasul wa la darul akhirah. Menggambarkan ayat ini adalah bagaimana ayat ini diturunkan oleh Allah. Dan sebelum ayat ini ada asbabul nuzulnya lebih dulu, dan kemudian setelah ayat ini juga ada penjelasannya bagaimana Aisyah ditegur oleh malaikat Jibril.
Orang-orang berpikir bahwa menjadi istri Rasulullah ada kenikmat yang sangat luar biasa. Betul, kenikmat yang sangat luar biasa. Tapi ingat, ketika seorang istri Rasulullah begitu melakukan satu kesalahan, maka mereka akan mendapatkan dua azabnya. Akan mendapatkan dua kesalahan. Kalau mereka melakukan satu kesalahan, maka ada dua mereka mendapat hukumannya. Itu adalah karena istrinya Rasulullah SAW. Sama ketika adik-adik menjadi penghafal Al-Quran, begitu kalian melakukan kesalahan yang mereka tahu bahwa Al-Quran itu melarangnya dan Anda melakukan, maka Anda mendapatkan dua kesalahan. Bukan hal yang ringan menjadi manusia yang Qurani, justru tuntutan semakin besar kepada adik-adik sekalian yang menjadi manusia Qurani. Aisyah radhiyallahu an begitu meminta perhiasan, maka ayat berikutnya turun kepadanya. Langsung apa bunyinya? Kalau engkau meminta perhiasan dan lain sebagainya, maka aku akan berikan. Dan setelah itu Rasulullah akan aku gantikan wanita yang lebih cantik darinya. Ini menggambarkan betapa ayat ini yang sangat luar biasa ya, menuntut kita yang memahami tentang Islam dengan secara baik untuk menjalankan secara kafah. Ini tuntutan manusia Qurani. Kalian adik-adik semua dituntut untuk menjadi manusia-manusia yang Qurani. Kalian dituntut untuk menjadi manusia Allah. Kalian dituntut untuk menjadi manusia-manusia yang selalu rindu kepada Allah. Dan kalian juga dituntut untuk menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Makanya di sini ayat ini fatarabbasu, tunggulah. Ini ancaman bagi kita semuanya. Kalau kita lebih mencintai harta benda kita, kalau kita lebih mencintai istri kita, kita kalau diomelin istri aja, wah, saya yakin bagi yang mustahil, walaupun beliau sangat soleh dan lain sebagainya, tapi kalau sama istrinya pasti tunduk ke kiai. Pasti kiai ya. Saya nggak yakin rasanya kalau nggak tunduk. Dan itu wajar. Tapi kita bagaimana menggambarkan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau punya 4 istri. Ketika beliau mempunyai masalah juga sama, walaupun beliau ada seorang panglima perang yang sangat luar biasa, tetapi mereka selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana akhir hidup Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar sebelum malaikat Israel datang kepadanya, maka kemudian disampaikan, wahai malaikat Israel, sebelum engkau mengambil nyawaku, aku ingin menyampaikan kepada para sahabat-sahabatku. Maka disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, aku sungguh rindu sekali kepada Rasulullah. Aku sungguh rindu sekali kepada Allah. Dan aku ingin kembali pada kekasihku. Ya, adik semua harus belajar bagaimana cara mencintai Allah. Harus belajar cara mencintai Rasulullah. Orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mencintai Rasulullah, wa in kuntunna turidnallaha wal daral akhirah, maka ada berikutnya ayat adalah bunyinya adalah ajrun azimah. Orang-orang yang menyandarkan dirinya karena cinta kepada Allah, orang-orang yang menyandarkan dirinya karena cintanya kepada Rasulullah, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai saking besarnya dalam surat Yunus 65 dijelaskan di sana. Bagi hamba-hambaku nanti mereka masuk surga, maka bonusnya bisa melihat aku, kata Allah. Coba bisa melihat Allah, itu kan sangat luar biasa. Makanya saya minta adik-adik semuanya untuk mencintai Allah, untuk menjadi manusia-manusia Qurani. Ayo mari kita tata. Sama ketika Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ada ketika dengan Rasulullah ada orang-orang yang akan dilemparkan ke neraka oleh Allah. Itu adalah bukan orang pezina, bukan orang munafik, bukan orang kafir, tetapi mereka adalah orang-orang yang meninggal karena syahidnya. Orang-orang yang mengajarkan ilmunya, orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'annya, mereka yang mempunyai ilmu Al-Qur'annya, mereka akan dimasukkan neraka lebih dahulu. Karena kalau tidak mengajarnya karena Allah. Fatarabbasu. Hati-hati. Ini gambarannya betapa kita dituntut ketika adik-adik semua sudah menjadi menghafal Al-Qur'an. Maka PR-nya berikut adalah bagaimana meningkatkan kualitas untuk cinta kepada Allah. Untuk
kau cinta kepada Rasulullah. Maka kemudian saya bertanya kepada seorang teman tadi, saat kapan kau menangis? Dia mengatakan, saat aku rindu kepada Allah, aku sering meneteskan air mata. Jadi orang ini mengatakan mereka bisa menangis adalah saat rindu dan rindu kepada Allah, maka mereka bisa meneteskan air matanya. Begitu juga ketika mereka rindu kepada Rasulullah, bahkan beliau mengatakan setiap di jalan ketika saya bersolawat dan saya rindu kepada Rasulullah, maka saat itu pun saya sering menangis karena kerinduanku kepada Rasulullah SAW. Kalau saya boleh bertanya, misalnya Pak Kiai yakin pernah menangis karena rindu ke Allah berapa kali Kiai? Itu satu PR bagi adik-adik yang menghafal Al-Quran. Orang-orang yang rindu kepada Allah, orang-orang yang rindu kepada Rasulullah, pasti mereka akan disinari dengan rahmatnya Allah. Gak mungkin kan? Makanya adik-adikku sekalian yang diwisuda pada hari ini, ayo kita sama-sama untuk menuju orang-orang yang dicintai Allah dan kita juga mencintai Allah. Caranya gimana kita bisa mencintai Allah? Banyak digambarkan di dalam Al-Quran, banyak digambarkan di dalam hadis. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, dan Umar bin Khattab menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada ibuku. Aku mencintaimu sama ketika aku mencintai ibuku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, jangan mengatakan itu, tapi katakanlah bahwa engkau lebih mencintaiku daripada mencintai dirimu sendiri. Kita mencintai ibu kita, kita mencintai anak kita. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, cintaku sama, aku mencintai sama dengan ketika aku mencintai ibuku. Maka langsung ditegur Rasulullah, jangan mengatakan itu wahai sahabatku, tapi katakanlah aku lebih mencintaimu daripada mencintai diriku sendiri. Apa makna kalimat yang mengatakan bahwa lebih dicintai daripada mencintai dirinya sendiri? Kalau orang yang bisa mengatakan lebih cinta pada diri sendiri, mereka tidak akan pernah disentuhkan tubuhnya dan jasadnya dengan suatu kezaliman. Dan mereka akan menyayangkan kalau tubuhnya mereka kena siksa api neraka. Jangankan siksa api neraka, mereka kena panasnya tidak. Ini adalah orang-orang yang karena mencintai dirinya sendiri. Bagaimana ketika dengan Rasulullah SAW? Ayo adik-adikku semuanya, setelah kalian diwisuda hari ini, jangan pernah berhenti untuk membaca Al-Quran, jangan pernah berhenti untuk membaca Al-Quran, jangan pernah berhenti untuk membaca Al-Quran. Tapi justru ketika selesai diwisuda, maka niatkanlah, ya Allah, aku membaca Al-Quran ini karenamu ya Allah. Aku membaca Al-Quran ini ya Allah karena aku mencintaimu ya Allah. Aku membaca Al-Quran ini karena rinduku kepadamu ya Allah. Dan aku mencintai karena Rasulullah ya Allah yang telah menerima wahyu darimu ya Allah. Sehingga tumbuhkan rasa cintaku kepadamu semakin hari semakin besar. Maka ketika nanti syakaratul maut, maka Allah langsung mengatakan, bagi siapa hambaku yang karena cintanya kepadaku dan ingin kembali kepadaku, maka aku akan menyambutkan dengan rahmat dan kecintaanku kepadanya. Orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, maka mereka akan diliputi dengan rahmat yang sangat tinggi, adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran diantaranya. Kelebihannya orang-orang baca Al-Quran akan sangat banyak. Banyak hadis diriwayatkan oleh yang sangat sahih. Maka seorang yang ketika membaca Al-Quran, maka dia dihadapkan ke dalam surga. Maka Allah menyuruhnya, wahai si fulan, bacalah Al-Quranmu. Maka begitu dibaca Al-Quran, maka kemudian Allah langsung mengatakan, naiklah kepada surga yang lebih tinggi lagi. Maka dibaca lagi, maka mereka akan naik pada tingkatan surga. Makanya surga itu tingkatannya ada sama dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Begitu adikku. Jadi saya ucapkan sekali lagi, kalian semua hari ini sudah diwisuda, ayo menjadi manusia-manusia yang Qurani. Jenengan adik-adikku semuanya, kalau begitu pulang dari tahfidz ini, dari pesantren ini, kalau jenengan nggak dipanggil Gus, nggak dipanggil Kiai, nggak usah dipikirin. Tapi pikirkanlah bagaimana caranya hati Anda tetap dekat kepada Allah. Tapi pikirkanlah bagaimana hati Anda selalu teringat dan sangat teringat dengan Rasulullah SAW. Sehingga kita kembali nanti kepada Allah dengan husnul khotimah. Sekali lagi saya ucapkan kepada Kiai Yakin yang sudah menelurkan para wisudawan yang sangat banyak,
Tetapi untuk adik-adik yang di wisuda hari ini, saya sekali lagi tidak mengucapkan selamat, tapi saya mengucapkan selamat untuk belajar menjadi manusia-manusia Qurani. Semoga Allah merahmati kalian semua, dan semoga Allah akan mempertemukan kita kelak di syurganya Allah dengan penuh rahmatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu